Kalau kita lihat ulama-ulama, mereka yang pertama adalah Quran terlebih dahulu, Al-Quran ya, bukan agama, Al-Quran. Karena kalau kita sudah memahami Al-Quran, insya Allah biinilah kita sudah memahami agama ya. Minimal kita bisa tahu cara sholat, cara beribadah lah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Kalau kita sudah Al-Qurannya sudah misalnya sudah menghafal, sudah faham, nah insya Allah dalam hal-hal yang lain akan lebih dimudahkan. Dan kalau misalnya nih udah terlanjur nih, udah kuliah duluan atau udah lebih ke pendidikan keahlian, lalu misalnya pendidikan agamanya ketinggalan, ya tidak apa-apa, pelan-pelan aja seperti itu. Jadi sebenarnya antara pendidikan keahlian dan pendidikan agama itu tidak ada kebentrokan, ya. Tidak ada tidak ada ini nggak bisa kalau harus agama aja, kalau misalnya mau jadi dokter atau jadi hal-hal yang lain itu nggak bisa gabung. Justru Al-Quran akan lebih memudahkan ke hal-hal yang lain atau ilmu-ilmu yang lain. Bahkan bisa jadi Al-Quran adalah menguatkan kita dalam ilmu-ilmu yang lain itu. Jadi karena Al-Quran adalah sumber ilmu ya, jadi kita tidak bisa nggak bisa kalau kita menjadi dokter ya udah dokter aja ya, tidak ya nggak dalam pikiran kita tidak bisa menghafal Al-Quran jadi dokter. Itu bukan nggak bisa, justru bisa insya Allah. Makanya alangkah baiknya ketika di masa anak-anak mulai menghafal Quran, nah nanti ketika sudah mau milih jurusan, nah itu mau jadi dokter, mau jadi pilot misalnya, mau jadi guru, mau jadi dalam profesi apapun, nah insya Allah bukan hanya keahliannya tapi juga agamanya sudah bagus, seperti itu. Jadi tidak ada bentrok antara pendidikan agama dan pendidikan keahlian. Anak kan bagaimana orang tuanya ya, maksudnya kalau orang tuanya cenderung ke keahlian, ya anaknya akan ngikutin gitu. Nah, tapi kita pengen anak kita tuh bukan hanya ahli, tapi kita pengen anak kita paham agama. Pengen anak-anak kita bukan hanya paham agama, tapi bisa akhlak yang baik. Jadi tidak ada salahnya ketika misalnya nih, sekarang saya rasa banyak sekali ya tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang berbasis agama atau mungkin seperti sekolah IT ataupun pondok pesantren, itu sangat sangat mendukung sekali. Dimana kalau misalnya di sekolah, bukan kita menyalahkan sekolah negeri, tidak, tapi untuk keagamaannya itu atau khususnya ke Islam itu sedikit porsinya dikit. Jadi dan itu akan menjadi PR buat orang tua untuk misalnya harus ada guru privat, harus ada belajar agama lagi, mendalami agama lagi di weekend, dan itu membuat anak itu bete. Maksudnya udah belajar di sekolah, malah weekend juga sekolah lagi, sekolah agama. Jadi itu menjadi sesuatu yang mungkin anak-anak tidak suka, karena yang dimana harusnya mereka libur malah suruh ngaji gitu kan. Jadi dia di situ akan aku nggak suka gitu. Nah, jadi kembali lagi pertimbangan kepada orang tua maunya seperti apa, arahan anaknya mau kemana ya. Kalau misalnya sudah punya gambaran nih, anak pengen punya perusahaan atau bisnis misalnya, ya udah nggak apa-apa sambil menghafal Quran, atau misalnya sekolahnya sekolah agama, tapi tidak apa-apa kan, masih saya rasa untuk anak-anak di zaman sekarang ini, masya Allah, saya rasa potensi untuk mereka menjadi anak-anak hebat itu luar biasa ya, dengan kecepatan teknologi, dengan banyak ilmu-ilmu juga yang baru. Saya rasa anak-anak kita lebih baik pergi ke kalau punya basis agama terlebih dahulu, akan membantu mereka ketika ada hal-hal yang baru di masa mereka bisa, oh ini jangan-jangan ini muamalah ini tidak benar nih, kan pernah belajar. Nah, jadi ketika ada hal-hal yang baru di masa mereka nanti, kan saya rasa di masa mereka nanti pasti akan banyak hal yang baru yang ada di zaman kita. Ketika mereka sudah punya fondasi agama yang bagus, saya rasa insya Allah mereka bisa menjalani kehidupan mereka sesuai dengan agama gitu. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.